Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di part yang kelima ini teman-teman, dari pembukaan catur gambit albin dan dimenangkan oleh hitam. Rata-rata permainan catur dari gambit albin ini teman-teman, yang dimainkan oleh para grandmaster dunia, itu dimenangkan oleh buah hitam. Perlu teman-teman ketahui bahwa gambit albin ini karena ketidaksukaan hitam atas langkah pembukaan D4, maka dijawablah dengan gambit albin ini atau pengorbanan pion yang di E5. Partai pertama ini putih dimainkan oleh Friedrich Semlis dan hitam dipegang oleh Joseph Richter di Berlin pada tahun 1934. Dimulai dari D4, D5, C5, E5. Pion kali pion, D4 dan kuda F3. Kuda C6. Kuda ke D2, gajah F5 dan dibalas dengan A3. Menteri D7. G3, D3, E3. Langkah di sini ketika pion dimakan di saat D3 teman-teman, tentu bertujuan untuk pertukaran habis-habisan, yang mana nanti menghalangi langkah rokade dari putih. Makanya putih langsung menolak teman-teman. Dibalas dengan F6. Dan pion kali pion, kuda kali pion, gajah G2. Persiapan untuk rokade dari putih. H3 langsung. Tapi putih mengabaikan itu dengan tetap rokade. Gajah kali gajah dipukul oleh raja, H5. Serangan hitam tentu langsung mengarah kepada sayap raja. H4 dibalas menjaga langkah itu, dan di sini kuda G4. B3, gajah ke E7, kuda G4, dan di sini hitam di posisi seperti ini teman-teman. Dia rokade pendek dan dibalas dengan kuda ke G5. Benteng A ke D8 untuk menjaga pion yang menjadi batu sandungan di D3 tentunya. F3 dibalas. Gajah di sini memukul kuda, dan di sini putih memukul gajah teman-teman, tidak memukul kuda. Dilanjutkan kuda ke E5 dengan membiarkan atau dikorbankannya kuda yang di G4 ini. Diterima tawaran itu. Menteri ke C6 tidak mengambil pion, melainkan mengepin kuda yang juga terjebak. Benteng F4 mencoba melindungi, dan di sini benteng kali benteng dipukul oleh pion. Menteri cek. G3, H4 cek. Jika di sini putih memukul pion tersebut, maka akan datang langkah G2, yang mana ini tawarannya adalah checkmate. Kalaupun di sini kuda diambil, tetap checkmate teman-teman. Misalnya langkah terbaik, dia tetap memukul, tentu checkmate. Yang mana menteri tidak bisa melindungi teman-teman. Kembali ke posisi di saat H4 cek, langkah partai raja H3. Sudah jelas bahwa di sini tersudut raja putih. D2 dibalas dengan mengajak pertukaran sebenarnya di sini, namun akan disusul dengan kuda. Diterima kuda F3. Benteng masih melindungi ke A2. Satu langkah dari ini, dari putih menyerah teman-teman. Kemana langkah yang buat menyerah ini? Adalah kuda memukul gajah. Kalaupun dilanjutkan dengan E2, maka akan datang benteng D3. Ancamannya adalah skaster teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda di sini memukul gajah.
Jika di sini dipukul oleh benteng, maka datang menteri cek. Manapun raja, benteng ini diambil. H1 misalnya, cukup di sini F2, yang mana ujung-ujungnya di sini habis semua pion, hanya menyisakan menteri, teman. Makanya di posisi kuda langsung memukul gajah, putih langsung merebahkan raja, teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini, putih dipegang oleh Donny Tzick dan hitam dipegang oleh Paul Korobot pada tahun 1990 di Berlin Open Cup. Dimulai dari D4, D5, C4, E5, diterima dan D4, kuda F3, kuda C6, G3, gajah ke F5, gajah G2 dan gajah ke C5. Pion yang di D4 betul-betul diperkuat oleh hitam. Rokade putih, menteri D7. A3 dibalas dengan A5. Gajah ke F4, kuda ke E7 dan menteri ke-4. Dilanjutkan dengan langkah rokade dari hitam, menteri B5 dengan dua sisi ancaman, yaitu gajah dan pion di sini. Gajah ke A7, membiarkan pion itu diambil. Tapi putih berpikir karena menteri akan terjebak. Kalau di sini menteri memaksa mukul pion, dipastikan terjebak, teman-teman. Benteng ke D1 dan benteng F ke D8, kuda D2, H6 dan kuda ke B3 menggarpu dua pion sekaligus dari kuda putih, dibalas dengan kuda G6. Kuda kali pion, kuda langsung kali gajah, dan di sini dipukul terlebih dahulu. Kuda kali kuda dan menteri kali kuda, gajah langsung ke H3, mengajak pertukaran di sini. Jika di sini diterima, teman-teman, akan berdampak dipukul oleh menteri D3, G4. H1, menteri kali pion. Dan jika di sini dipukul pion, menteri G4. Tetap memperkuat pion D4, teman-teman. Kalaupun di sini benteng G1, benteng A ke C8, cukup memblok langkah daripada serangan putih, dipaksa untuk mundur tentunya. Kembali ke posisi di saat gajah ke H3. Langkah partai kuda G1. Dia tidak mau bertukar, teman-teman. Gajah kali gajah, dan di sini dipukul oleh kuda. Dibalas dengan D3. Langkah D3 ini menjadi teka-teki yang cukup unik, teman-teman. Karena jika di sini dipukul oleh benteng, teman-teman, akan datang cek yang mengharuskan kehilangan menteri atau bertukar kualitas. Dipukul di sini benteng kali menteri, ketika benteng kali menteri juga unggul kualitas dari hitam. Kembali ke posisi di saat D3. Langkah partai menteri ke C3. Dibalas dengan D2, kuda ke 3, dengan maksud menutup jalur perlindungan pion yang di D2. Gajah langsung kali kuda, menteri memukul gajah dan benteng ke-6. Persiapan cek. H3 dibalas dengan C5 dan B3. Menteri ke F5, benteng ke-2 dan benteng cek G6, teman-teman. Raja hanya satu pilihan, yaitu terbaik hanya ke F1, biar tidak tambah tersudut tentunya. Raja ke F1 dan satu langkah dari ini, dari putih menyerah, teman.
kok bisa menyerah? Ini kan masih seru atau masih bagus, mungkin begitu. Dibalas dengan menteri ke B1. Karena menghindar ke situ teman-teman. Di posisi ini dari putih langsung menyerah. Secara kekuatan hampir sama. Tapi kenapa kok menyerah? Mungkin itu pertanyaannya. Bagaimana kalau pion dipukul? Baik, kita analisa. Jika di sini analisa pertama dengan benteng memukul menteri, akan datang promosi cek, dipaksa dan checkmate. Kemungkinan yang kedua, kalau benteng ke A1 akan dilakukan langkah seperti ini, dipukul dan cek juga checkmate. Kemungkinan terakhir teman-teman, kenapa dari posisi ini dari putih menyerah? Kalau misalnya dipukul oleh menteri, maka di sini tetap cek. E1 dipastikan hilang menteri. Yang memaksa raja memukul dan menteri hilang. Dua benteng melawan menteri dan benteng mustahil untuk dilanjutkan. Makanya di posisi langkah menteri B1 yang sangat brilian dari hitam, putih merupakan raja teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang ketiga nih teman-teman, putih dipegang oleh Josh Dinner dan hitam dipegang oleh Johannes Kalesi di Europe Championship 2002, dimulai dari D4, D5, C4, E5. Pion kali pion, D4, kuda F3, dan kuda C6. D3, gajah G4. Gajah G2, menteri D7, kuda ke D2. Persiapan untuk memblok jalannya pion sekaligus 3 ancaman jadi. Gajah ke H3, dan di sini putih rokade H5 langsung. Menteri A4, dan di sini gajah kali gajah dipukul oleh raja H4. Jika di sini kuda kali pion, akan datang G5 teman. Dipaksa untuk menghindar. Dan setelah F3 maka dicek H1 rokade terlebih dahulu. Dan jika di sini G1 untuk melindungi, maka di sini D3 terlebih dahulu. Dipukul oleh pion, G4 baru sekarang. Dipaksa untuk ke H4 tentunya. Gajah ke E7 untuk mengambil kuda ini. F1. Dipukul, dan di sini dipukul menteri kali pion. Pertahanan dari putih tentu sangat terbuka karena akan disusul kuda memukul pion E5. Kembali ke posisi di saat H4, langkah partai B4 dibalas oleh putih. Pion kali pion, dan di sini pion kali pion. Menteri cek, G1, D3, pion kali pion, dan rokade panjang dari hitam. Benteng F2, benteng kali pion di sini. Kuda F1 dan gajah kali pion. Gajah ke E3. Tentu di sini bukan langkah sia-sia teman. Ingin mengembangkan perwira sekaligus menjaga ketat dari langkah serangan hitam. Kuda di sini ke H6. Mengabaikan langkah gajah yang akan memakan pion di sini. Benteng ke D1 mengajak pertukaran. A3. C2 menteri, G4 dan menteri F5 sekaligus cek. B8, kuda G5. Dengan memaksa atau mengancam menteri di sini. Menteri ke H5 dan dipukul oleh kuda sekaligus peraduan menteri teman. Kuda di sini kali gajah sekaligus mengancam menteri dan kuda kali kuda karena menganggap
bahwa ini hanya pertukaran. Benteng di sini memukul kuda terlebih dahulu. Menteri kali menteri, benteng kali menteri. Dibalas dengan G4. Tentu partai kali ini dengan varian yang cukup seru, teman-teman. Benteng ke-4 dan benteng F4. A5, G2, kuda kali pion. Sekaligus memaksa peraduan. Ada ancaman cek sebenarnya dari putih, tapi dia memilih memukul kuda terlebih dahulu. Dipukul oleh benteng D5 mengajak pertukaran. Dicek oleh hitam. Perhatikan teman-teman. Langkah ini yang sangat bagus, pertukaran atau menyederhanakan permainan. Kalau teman-teman tangkap, dipastikan posisi ini sudah kalah, namun masih dilanjutkan oleh putih memukul benteng. Benteng kali benteng. Jika di sini pion yang memukul benteng, teman-teman, maka akan datang gajah D6, G3, G5, F3 dipukul. Mutlak kemenangan untuk hitam. Kembali ke posisi di saat benteng di sini memukul benteng. Langkah partai benteng ke F7 menghindari kemungkinan itu. D2 cek, H3, G5. Dibalas dengan F5. Dan di sini benteng kali pion. Benteng kali pion, A3 cek. G2, C3 dibalas dengan benteng ke G8 cek. A7, G5, benteng di sini kali pion. Masih dilanjutkan G6. Benteng C6, F3. Seharusnya memang sudah menyerah dari putih, karena hanya menyita waktu kalau sudah posisi seperti ini. Dibalas dengan A4, G7, benteng G6. Jika bergeser, benteng ini tentu akan diambil pion. Cek A8, langkah partai menjawab dengan raja memukul benteng, yang mana putih betul-betul langkah putus asa. Promosi menteri dipukul dan baru merupakan raja. Betul-betul menyisakan satu raja, teman-teman. Masih dilanjutkan sekelas Grandmaster dengan permainan seperti ini. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih, teman-teman, dari pembukaan catur gambit Albin dan dimenangkan oleh hitam, putih dipegang oleh Roger Blasev dan hitam dipegang oleh Rudolf Mikula di Chor Championship 1930. Dimulai dari D4, D5. Di sini dibalas dengan kuda F3, teman-teman. Kuda C6 terlebih dahulu dijawab oleh hitam. C4 dan di sini gajah G4 terlebih dahulu. E3, E5. Variannya berbeda walaupun hasil akhir di permainan tengahnya sama, teman. Langkah partai di sini. Pion kali pion yang di E5. Tidak memikirkan atau tidak terpikir oleh hitam akan memukul pion sekaligus mengepin kuda, hanya pertukaran yang ada. Di sini langkah hitam mendorong D4, tapi tidak berani dipukul dengan melangkah menteri keempat. Gajah kali kuda dan dipukul oleh pion. Cek di sini kuda ke D2. Pion kali pion dan pion kali pion. Menteri cek ke-4. Yang sangat brutal dari serangan ini, teman-teman, karena posisi dari raja putih betul-betul terbuka. E2 langsung rokade panjang dari hitam. F4 masih mencoba ingin menguasai atau menutup celah serangan. Menteri G4 cek, yang masih boleh ditutup dengan kuda tentunya. Karena jika dia lari ke E1, teman-teman,
akan datang kuda ke H6. D1 menteri mengajak bertukaran, H4 cek. E2 kuda F5. Gajah G2 dipukul pion, dan jika dipukul maka cek. Masih bisa ke F3 atau ke E2, cek di sini teman-teman. G4, menteri di sini mendapatkan gajah sekaligus ancamannya nanti checkmate teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri G4. Langkah partai kuda F3. Kuda di sini langsung mukul pion E5, memberikan kuda tentunya cuma-cuma, sekaligus ancaman cek. Diterima, dan di sini satu langkah yang sangat mendebarkan atau menentukan teman-teman. Langkah dari hitam memukul pion C4 cek. F2 raja, satu langkah dari ini. Dari putih menyerah teman-teman. Kok bisa menyerah? Baik. Kemana langkahnya? Adalah cek ke E1. Kenapa dia bisa menyerah? Kan masih bisa dipukul. Betul teman-teman, masih bisa dipukul dan belum mat. Masalahnya, jika dipukul apakah pakai kuda maupun pakai raja, menteri di sini yang hilang. Makanya dari putih langsung menyerah di langkah gajah cek E1 ini teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan di partai yang terakhir nih teman-teman, pembukaan catur gambit albin yang dimenangkan oleh hitam tercepat. Di partai Chor Championship 1933, putih dipegang oleh Michael Korodi dan hitam dipegang oleh Daniel Bolov. Dimulai dari D4, D5, C4, E5. Pion kali pion, D4. E3, langkah yang fatal E3 nih teman-teman. Karena baru langkah yang keempat sudah membuka pion yang di E2. Gajah cek, gajah D2. Pion kali pion. Tawaran yang sangat menarik bukan? Gajah prei di sini. Tapi masalahnya, jika dia memukul pion, akan datang cek H4, G3, menteri G4 dengan ancaman benteng. F3 kuda dicek terlebih dahulu. Kuda di sini sekaligus mengancam akan datang cek. E2, menteri kali menteri. Masih agak mending seandainya diantisipasi langkah seperti itu, hanya terjadi pertukaran. Langkah blunder yang dimainkan oleh putih di saat posisi pion ini kali pion sekaligus mengancam gajah dan pion, langkah partai malah dia tertarik dengan gajah gelap hitam. Langsung terjebak teman-teman. Mana terjebaknya? Yang membuat kemenangan dari hitam sangat cepat adalah pion kali pion cek. Kalau pion ini dipukul tentu dia harus kehilangan menteri. Langkah partai raja ke-2. Dan di sini langkah jenius dari hitam yang tak terbaca oleh putih teman-teman. Pion memukul kuda sekaligus promosi menjadi kuda teman-teman. Dan ini wajib dipukul karena cek. Kalau dia lari kemanapun, tetap dia harus rugi satu perwira karena akan terjadi pertukaran menteri. Langkah partai benteng kali kuda. Satu langkah langsung menyerah dengan gajah cek G4. Putih langsung merupakan raja. Bagaimana di posisi di saat promosi ini? Kalau misalnya lari dari raja tidak dipukul dengan benteng,
Misal dia lari ke E1 teman-teman, sebenarnya masih bisa. Masalahnya tetap akan datang cek, ditutup, cek, yang mengharuskan dia menggeser raja tentunya. Kalau dia geser sekaligus mendekati kuda, maka akan datang laka, benteng dipukul. Dan jika dia dibuka, maka masih bisa cek. Ketika dipukul, hilang menteri. Luar biasa kombinasi dari hitam ini. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Percaturan di Indonesia yang semakin hari sedikit demi sedikit mulai berkembang. Tetap semangat untuk belajar menganalisa demi kemajuan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.